rapat gelap di Jalan Sumeneb 17. Begitulah sebuah judul berita di harian Warta Bakti yang Nani baca suatu hari di tahun 1965. Waktu membacanya, jantungnya terasa berdebar-debar. Ini adalah alamat rumah tempat ia tinggal bersama-sama ayah dan ibu, kakak Agus Wijoyo dan seorang adik Ari. Ketika membaca isi berita itu, hatinya semakin gelisah. Pada saat itu ia baru berumur 15 tahun, kelas 3 SMP. Tetapi ia tahu apa artinya sebuah coup atau makar atau pemberontakan. Dalam konteks politik kala itu ia tahu apa artinya rapat gelap oleh para perwira tinggi yang digelar tanpa izin dan restu dari istana. Ia pun tahu betapa besarnya akibat-akibat yang mesti ditanggung oleh para pelakunya. Nani menyadari secara penuh hal-hal yang harus dipikul oleh ayahnya. Karena beliau tidak hanya ikut rapat, tetapi menurut berita itu juga menyediakan tempat pertemuan. Untuk menjernihkan berita Warta Bakti itu, ia berusaha mengingat kembali rapat-rapat yang sempat ia saksikan di rumah. Ternyata setelah direnungkan, rapat gelap para jenderal tersebut tidak pernah ada dan tidak benar. Sejauh pengamatannya, pertemuan demi pertemuan memang sering terjadi di rumah. Tetapi itu terjadi di sekitar tahun 1963, bukan di sekitar tahun 1965. Seingatnya, peserta-pesertanya adalah bapaknya sendiri, yaitu Maijen Sutoyo Siswomiharjo dan sejumlah perwira dan staf. Pembicaraannya pun hanya berkisar sekitar operasi Budi, bukan tingkat Dewan Jenderal. Tema diskusinya bukanlah rencana untuk mengadakan coup ke istana, tetapi untuk menindak kasus-kasus penyelewengan di perusahaan negara. Di sepanjang refleksi tadi ia ingat, Operasi Budi memang melibatkan ayahnya, yaitu Maijen Sutoyo sejak awal. Ayah tercatat sebagai salah seorang pemimpinnya. Operasi ini dirancang sebagai wahana untuk sedini mungkin membongkar segala bentuk penyalahgunaan keuangan di lingkungan perusahaan-perusahaan negara. Dalam banyak kesempatan, Nani tahu ayah dan rekan-rekannya langsung bergerak menuju tempat sasaran dan menindak perusahaan yang diduga melakukan penyelewengan. Dalam pikirannya, berita-berita yang disiarkan Warta Bakti itu jelas tidak benar. Tidak ada rapat Dewan Jenderal di rumah dan tidak ada pula rencana coup terhadap kekuasaan Presiden Soekarno. Tetapi, hanya sejauh inilah yang dapat ia renungi. Ia tidak mampu mengembangkan siapa yang melansir berita tadi, mengapa dan untuk apa mereka melakukannya. Beberapa waktu kemudian ia hanya tahu bahwa isu-isu Dewan Jenderal yang disiarkan Warta Bakti itu sempat mengganjal karir ayahnya. Dari ajudan ayah, ia mengerti bahwa ayahnya sebenarnya hendak dijadikan jaksa agung. Surat pengangkatannya sudah ada, tinggal pengesahan formal. Namun pada tahap inilah isu mengenai Dewan Jenderal mulai muncul, dan pihak istana kemudian membatalkan semuanya. Jabatan Jaksa Agung akhirnya diisi oleh Jenderal Sutardio, bukan oleh ayahnya. Dari kasus Warta Bakti, cerita ajudan tentang kegagalan ayahnya menjadi Jaksa Agung, dan uraian ayah tentang komunisme di Seskoat, dan juga dari ceramah ayah di depan Serikat Buruh Kereta Api Manggarai, Nani mulai mengerti bahwa kegiatan politis sang ayah, yaitu Maijen Sutoyo Siswomiharjo, banyak mengandung resiko. Namun ia tidak paham seberapa besar risiko yang ditanggung oleh ayah. Sebagai akibatnya, pada hari-hari menjelang peristiwa G30 SPKI, ia benar-benar tak mengerti bahwa risiko tersebut sebenarnya sudah sedemikian besar sehingga ayah telah termasuk dalam daftar orang-orang yang akan diculik.